Berada di rumah bukan berarti aku bisa bertopang dagu. Beras-beras ini harus segera dibersihkan dari kotor dan debu. Beras inilah sumber penghidupan kami. Di rumah sederhana inilah aku tinggal. Sebuah perkampungan kumuh di daerah Plumpung Cipinang, Jakarta Timur. Ini adalah Iwan, umurnya 14 tahun. Dia adalah anak terakhirku. Ayahnya pergi meninggalkan aku untuk wanita lain. Sedangkan ini adalah Santosa, usianya menginjak 11 tahun. Dia adalah cucu dari anak keduaku yang sudah meninggal. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Kasihan Santosa, dia tidak pernah melihat dan merasakan sentuhan ibunya. Hilmi adalah cucu dari anak ketigaku. Ibunya meninggal karena sakit kanker. Dari ketiga anak yang aku rawat, aku hanya mampu menyekolahkan Hilmi. Kini dia duduk di kelas 2 SD, sedangkan yang lainnya sudah harus bekerja untuk membantuku. Penat dan letih, seketika lenyap bila ku pandang wajah ceria mereka. Anak-anak pada kumpul, pada ketawa, saya ikut ketawa. Ketawa saya kalau anak-anak pada kumpul, pada ngetawain apa sih? Emang ikut-ikut ketawa aja. Ya ikut nimbrung, kenapa sih ketawa? Jangan enak sih tuh ketawa, saya nggak ketawa kan ikut ketawa saya. Berada di rumah bukan berarti aku bisa bertopang dagu. Beras-beras ini harus segera dibersihkan dari kotor dan debu. Beras inilah sumber penghidupan kami. Bila bersih dan putih, tentu banyak yang berminat membelinya. Harganya pun bisa sedikit lebih tinggi. Rp3.000 per liter. Itulah harga yang kutawarkan untuk beras ini. Maklum, butiran putih ini hanyalah beras sisa yang sudah tak berguna bagi pemiliknya. Namun bagiku dan para tetangga, ini beras yang begitu berharga. Biarlah sedikit kotor, yang penting kami bisa menyantap nasi hari ini. Waktu masih kebun nanas, nah sekarang pindah-pindah mulu di lapangan, saya kontrak, nyapu, terus masih nyapu. Orang-orang pada beli sendiri sama kita, kadang-kadang saya ngiter. Beras enggak mbak, beras enggak mbak, beli mbak, beras kotoran, udah dipilih mbak, udah. Aku selalu bersyukur karena kami tak pernah kekurangan makan. Selain dijual, beras yang kukumpulkan juga menjadi santapan kami sehari-hari. Saat makan seperti ini memang menjadi saat yang sangat membahagiakan untukku. Lihatlah betapa lahapnya mereka menikmati hasil jerih payahku. Meski dengan lauk sederhana, mereka tak pernah mengeluh ataupun meminta lebih. Tapi hal itu tentu saja tidak aku hiraukan. Mengeluh hanya akan menambah beban kemiskinanku. Masih banyak masalah selain perut saja yang harus aku hadapi. Banjir dan penggusuran adalah dua hal yang selalu mencemaskanku. Banjir nggak tentu terus. Cuman saya gimana ya, mau mana lagi? Nggak ada yang murah gitu.
Mana-mana kan mahal semua kontrakan. Kalau sini kan ringanan kata saya yang orang nggak punya. Kalau saya istilahnya kontrak boleh pinjem dulu sama orang lain nggak apa-apa, yang penting mah kita buat ngaum daripada di kolong jembatan ntar tangkap kantip. Banyu mana? Ya. Banjir tidak membuat kami dilimpahi air bersih. Kadang tanya itu menggelitik hatiku. Bila air kotor saja bisa begitu tumpah ruah, mengapa untuk mendapat air bersih kami harus bersusah payah? Untunglah ada cucuku Santosa. Bocah lelaki inilah yang setiap hari membantuku memperoleh air bersih. Meski harus berjalan cukup jauh, tak sekalipun kudengar kata keluh dari mulut lelaki kecil ini. 500 rupiah adalah uang yang harus kami keluarkan untuk mendapat seember air bersih. Sementara dalam sehari, kami membutuhkan 6 ember air. Itu pun hanya digunakan untuk mandi dan mencuci perabotan. Kami memang harus berhemat agar uang kami tak habis hanya untuk membeli air. Ah, Jakarta. Betapa kotaku ini begitu serakah akan uang. Semua harus beli, tak ada satupun yang cuma-cuma.